Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas soal dari LKS Intan Pariwara, tepatnya untuk bab 2 uji kompetensi 2 bagian yang A. Untuk uji kompetensi 1 adik-adik silakan lihat aja di list. Untuk yang uji kompetensi 1 adik-adik silakan lihat aja di kolom deskripsi ya, linknya sudah saya taruh di sana. Nah, kemudian untuk bab 2 ini sendiri saya akan buat ke dalam 2 part, jadi ada part 1 dan part 2. Nanti linknya silakan juga lihat di kolom deskripsi. Sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, bagi adik-adik yang belum subscribe, silakan diklik dulu tombolnya, kemudian jangan lupa like dan share supaya saya tambah semangat untuk mengupdate pembahasan soal dari LKS Intan Pariwara. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal yang nomor 6. Sebuah pegas memiliki panjang mula-mula 15 cm. Pegas tersebut digantungi beban sebesar 8 Newton, sehingga bertambah panjang 0,8 cm. Jika beban yang ditambah 4 Newton, panjang pegas menjadi. Nah, untuk panjang mula-mula pegas yang awal ya, itu adalah X1. Kemudian beratnya adalah 8 Newton. Dan pegas tersebut mengalami pertambahan panjang atau delta X sebesar 0,8 cm. Nah, kemudian pegas tersebut ditambah bebannya sebesar 4 Newton. Berarti untuk W2 dia punya 12 Newton. Kenapa? Karena 8 ditambah 4, yaitu 12 Newton. Yang ditanyakan adalah berapa panjang pegasnya, berarti X2 ya, panjang pegas pada saat setelah digantungi beban sebesar 12 Newton. Nah, karena kita sudah tahu nih X1-nya 15, berarti kita tinggal menghitung ya, atau mencari tahu berapa delta X2-nya. Untuk menghitung berapa X2-nya, kita harus hitung dulu ya, untuk nilai konstanta pegasnya dengan menggunakan persamaan F sama dengan K dikali delta X. Nah, F-nya kita ganti dengan W, kemudian K-nya itu berarti menjadi W1 per delta X1. Masukin W1-nya dan delta X1-nya dan diperoleh 10 Newton per cm. Nah, karena pegasnya itu nggak diubah, berarti baik pada saat kondisi yang pertama, ya pada saat diberikan beban 8 Newton, dengan pada saat diberikan beban 12 Newton, kedua pegas itu dia memiliki konstanta yang sama besar, yaitu sama-sama sebesar 10 Newton per cm. Nah, sehingga untuk menghitung delta X2-nya, kita tetap menggunakan K yang sebesar 10 Newton per cm. Oke, langsung aja kita hitung ya. Delta X2-nya berarti W2 per K. W2-nya masukin 12 Newton, K-nya 10, dan diperoleh hasil 1,2 cm. Nah, untuk menghitung berapa X2-nya, kita menggunakan persamaan delta X sama dengan X2 dikurang X1. Atau X2-nya adalah delta X tambah X1. Delta X yang digunakan itu adalah delta X pada saat bebannya itu sebesar 12 Newton. Berarti yang ini 1,2 cm. Kemudian X1-nya itu 15, berarti hasilnya adalah 15 ditambah 1,2 yaitu 16,2 cm. Oke, kita lanjut pembahasan soal nomor 9. Perhatikan gambar. Nilai K1, K2, dan K3 adalah 50, 150, dan 600. Jika nilai M sama dengan 300 gram dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, pertambahan panjang sebesar, seperti pertambahan panjang ya kalau nggak salah. Oke, langsung aja kita bahas. Nah, di sini kita gunakan hukum Hooke lagi, F sama dengan K dikali delta X. Untuk menghitung berapa pertambahan panjangnya, kita harus tahu dulu berapa K total dari rangkaian ini. Kenapa? Karena delta X itu adalah F per K atau K total. Nah, kita hitung dulu. Yang di atas ini adalah rangkaian paralel, berarti tinggal dijumlahin aja K1 tambah K2. Dapatnya berarti 200 Newton per meter. Kemudian K totalnya itu berarti rangkaian seri. Yang ini kan dia menjadi satu nih. Ya kan? Jadinya gini. Ini berarti KP. Yang di bawah ini berarti K3. Nah, dia berupa rangkaian seri. Sehingga K totalnya kita gunakan rangkaian seri rumusnya, yaitu KP dikali K3 dibagi KP tambah K3. Tinggal masukin aja angkanya, sehingga diperoleh 120.000 dibagi 800 itu adalah 150. Terakhir tinggal hitung aja delta X-nya.
dengan menggunakan persamaan delta X sama dengan F per K. Nah, F-nya ini sendiri itu kita ubah ke gaya berat ya. Berarti jadinya delta X sama dengan W per K. Kenapa kita ubah ke gaya berat? Karena dia punya beban di sini ya, punya beban yang bermassa 300 gram. Makanya kita ganti dengan W. Karena W-nya nggak ada, berarti W ini harus dipecah ya, persamaannya menjadi M dikali G. Karena memang W itu adalah M dikali G. Jadi memang persamaan gaya berat dari sananya. Oke ya, paham ya? Kemudian tinggal dibagi aja dengan K. Sehingga persamaan delta X itu adalah Mg dibagi dengan K. Jadi itu ya asal-usul datang persamaan ini. Oke ya, semoga paham. Kita tinggal masukin aja angkanya. M-nya 0,3 dikali 10 berarti itu 3. 3 dibagi 150 adalah 0,02 meter. Nah, karena di optionnya itu dalam satuan cm, berarti tinggal diubah dari meter ke cm. Caranya adalah dengan dikali 100, sehingga diperoleh hasil 2 cm. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 10. Bola bermassa 500 gram diletakkan pada pegas dengan gaya 100 Newton, sehingga pegas melontarkan bola setinggi H. Jika pegas tertekan sejauh 2 cm dan percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat, ketinggian maksimal bola adalah. Nah, di sini kita menggunakan hubungan lagi ya antara energi potensial pegas dengan energi potensial pada benda dengan ketinggian tertentu. Nah, EP itu adalah MGH. Ini energi potensial pada ketinggian tertentu. Kemudian energi potensial pegas kita gunakan persamaan yang setengah dikali F dikali delta X. Karena yang ditanyakan adalah H, sehingga persamaan yang ini harus kita ubah menjadi H sama dengan F dikali delta X per 2 Mg. Nah, caranya gimana? Caranya adalah yang pertama, F dikali delta X dikali dengan 1 itu adalah F dikali delta X. Kemudian F dikali delta X itu kan dia per 2, ya kan? Setengah F dikali delta X itu sama dengan ini, setuju kan? Nah, kemudian yang terakhir adalah Mg-nya pindahin ke ruas sebelah kiri. Berarti jadinya bagi. Nah, tinggallah H di ruas sebelah kanan. Nah, persamaan ini itu sama dengan ini, ya enggak? Sama kan? Kemudian tinggal masukin aja angkanya. Masukin. Kemudian tinggal dibagi, dapatnya adalah 2 per 10. 2 per 10 itu 0,2 meter. 0,2 sama dengan 20 cm. Oke, semoga paham ya. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.